Arsenal sempat difavoritkan sebagai calon juara Liga Champions 2024 sampai 2025 usai menyingkirkan juara bertahan sekaligus penguasa Eropa, Real Madrid, dengan skor agregat mencolok 5-1. Penampilan gemilang Declan Rice, Bukayo Saka, dan Gabriel Martinelli pun langsung menarik perhatian dunia sepak bola. Namun, harapan itu mulai memudar ketika Arsenal bertemu Paris Saint-Germain di semifinal. Pertemuan ini merupakan ulangan dari fase grup, di mana saat itu Arsenal mampu menang 2-0 atas PSG. Tapi kini, PSG yang sudah mengunci gelar Liga 1 mengalami banyak perkembangan di bawah komando Luis Enrique. Bertanding di Emirates Stadium pada leg pertama semifinal, Rabu dini hari WIB, Arsenal yang sebelumnya menggasak Real Madrid 3-0 justru harus mengakui keunggulan tamunya dari Prancis. Kedua tim sama-sama menurunkan formasi terbaik dengan taktik 4-3-3. The Gunners menurunkan Rice, Odegaard, dan Saka sejak awal. Sementara PSG juga tampil penuh dengan Ousmane Dembélé, Désiré Doué, dan Kvicha Kvaratskhelia di lini depan. Arsenal yang terlihat lambat panas langsung tertinggal 0-1 di menit ketiga. Dembélé mencetak gol usai menerima umpan dari Kvaratskhelia dan melepaskan tembakan memantul yang tak bisa diantisipasi David Raya. PSG terus menekan meski bertanding di kandang lawan, bahkan hampir menambah keunggulan lewat sundulan Marquinhos yang mengarah tepat ke kiper Arsenal. Hingga menit ke-20, PSG tampak lebih dominan. Arsenal belum mampu menciptakan peluang berbahaya. David Raya menyelamatkan timnya dari kebobolan kedua pada menit ke-30 dengan menepis tendangan Doué. The Gunners akhirnya punya kesempatan emas di menit ke-39 saat Saka mengirim umpan silang ke arah Martinelli, tetapi gagal dimanfaatkan menjadi gol. Perlahan Arsenal mulai menekan PSG, namun hingga babak pertama usai, skor tetap 0-1. Arsenal sebenarnya sempat menyamakan kedudukan di awal babak kedua lewat gol dari Mikel Merino, tapi dianulir oleh VAR karena posisi offside saat menyambut bola hasil tendangan bebas. Pada menit ke-55, Leandro Trossard hampir mencetak gol, tapi Donnarumma membuat penyelamatan luar biasa. PSG mulai menurunkan tempo permainan untuk meredam tekanan tuan rumah. Meski begitu, Arsenal bisa sedikit bernafas lega karena PSG menyia-nyiakan dua peluang emas lewat Bradley Barcola dan Gonzalo Ramos. PSG nyaris menggandakan keunggulan di menit ke-84 ketika Ramos menembak dari jarak dekat. Namun bola hanya membentur mistar gawang. Arsenal tak kunjung mencetak gol dan PSG akhirnya pulang dengan kemenangan 1-0 dari Emirates. Kemenangan ini menjadi keuntungan besar bagi PSG menjelang leg kedua di Paris. Penampilan impresif Ousmane Dembélé kembali menjadi pembeda. Ia terlibat dalam gol maupun assist di 4 laga terakhir Liga Champions. Kini ia sejajar dengan Kylian Mbappé sebagai pemain PSG dengan kontribusi gol terbanyak dalam satu musim UCL, yakni 11 gol. Tak hanya Dembélé, Donnarumma juga layak diapresiasi. Ia tampil tangguh di bawah mistar, mencatatkan 5 penyelamatan krusial dan clean sheet keduanya di Liga Champions. Kombinasi tajam Dembélé dan kokohnya Donnarumma menjadi kunci sukses PSG di leg pertama ini. Statistik mencatat bahwa kemenangan ini menciptakan sejarah bagi klub Prancis. PSG menjadi tim Prancis pertama yang menang tandang di semifinal Liga Champions sejak Marseille mengalahkan Spartak Moskow pada 1991. Hasil ini membuka peluang besar bagi Les Parisiens untuk lolos ke final dan berpeluang meraih gelar juara Eropa pertama mereka. Sementara itu, Arsenal harus menghadapi tugas berat di Paris. Mikel Arteta mengaku kecewa dengan hasil ini, meski menurutnya timnya pantas minimal meraih hasil imbang. Ia menyoroti buruknya pressing di awal laga yang membuat Arsenal kesulitan merebut kontrol permainan. Meskipun Arsenal memiliki 10 tembakan sepanjang laga, namun tidak satu pun yang bisa menembus Donnarumma.
Kekalahan ini memaksa The Gunners menang dengan selisih minimal 2 gol di leg kedua pada Kamis, 8 Mei 2025, untuk bisa lolos ke final. Peluang Arsenal memang belum tertutup, namun PSG pasti akan bermain mati-matian untuk mempertahankan keunggulan. Arsenal tentu tak ingin mengulang sejarah kelam saat mereka kalah dari Manchester United di semifinal UCL 2008-2009. Saat itu, mereka kalah 0-1 di Old Trafford, lalu takluk 1-3 di kandang sendiri. Arteta kini dituntut untuk melakukan evaluasi menyeluruh demi membalikan keadaan. Liga Champions adalah satu-satunya harapan trofi musim ini setelah Arsenal gagal di Premier League dan Piala FA. Jika gagal juara, mereka bisa kembali mendapat julukan badut Eropa, meski sempat tampil gemilang dengan menyingkirkan Real Madrid.